banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Shalom saudara, puji Tuhan karena kita dapat bersama lagi di dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Saya mengharapkan saudara dimanapun berada sentiasa di dalam perlindungan Tuhan dan sentiasa bersuka cita serta sentiasa ada kerinduan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulaikan kebaktian hari ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Bapa pada pagi hari ini karena Engkau mengumpulkan kami bersama di dalam kebaktian ini supaya kami dapat meninggikan dan memuliakan Engkau. Karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami yang menguasai dunia ini dan menguasai segala-galanya. Dan sebab itu Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Pada pagi hari ini Tuhan kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah hati kami tertumpu dan terpusat untuk meninggikan dan menyembah Engkau. Walau apapun keadaan di sekeliling kami, namun hati kami tetap tertuju kepadamu saja ya Tuhan. Bapa, kami izinkan firman yang kami dengar pada pagi hari ini untuk memulihkan dan mengubah kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi anak-Mu yang setia, anak-Mu yang memuliakan Engkau. Dan Tuhan, Engkau berkati kami juga, jamah hati kami ketika tiba masanya untuk kami memberi, biar kami dapat memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Tolong kami, berkati kami melalui kebaktian ini. Di atas dan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kita katakan bersama, amin.
serukan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama
engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Lagi katakan, ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Hadir dalam hampa, saudara. Hadir dalam hampa. Itu tajuknya. Hadirat Allah nyata pada waktu kita hampa. Pada waktu kita, macam mana saudaraku? Firman yang saya mau pakai untuk kita hari ini diambil daripada Daniel pasal 3 ayat 19 hingga ayat yang ke-30. Daniel pasal yang ketiga, kita akan lihat dari ayat 19 langsung ke ayat yang ke-30. Okey. Ada 2 poin yang utama saja, okey? 2 poin yang utama. Poin yang pertama, mari kita lihat. Poin yang pertama itu adalah ini, saudara. Apakah tujuan kehadiran Tuhan dalam kesusahan kita? Kita akan lihat dari Daniel pasal 3 ayat 19 hingga 25 firman ini. Apa tujuan kehadiran Tuhan di dalam kesusahan kita? Kalau Tuhan, saudara, hadir, apa sebabnya? Kalau jari yang diikat, jari-jari tadi diikat begini, saudaraku, dan dia cuba ambil wang siling tadi, dia hanya dapat berapa? 7 kah? 9. 9 berbanding dengan 27. Nah saudara, apa tujuan jari ini? Jari ini memungkinkan dia melakukan penghasilan pencapaian yang lebih banyak, saudara, berbanding dengan tadi 27. Nah, jadi begitu, kalau jari ini ada tujuannya. Apa tujuan hadirat Tuhan di dalam hidup kita itu? Next. Jadi saudaraku, kita itu pelajaran yang pertama. Ada 2 poin saja. Oke, di bawah poin yang pertama kita lihat. Apa tujuan? Semua sebut tujuan. Sekali lagi, tujuan. Oke, ini tujuan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama kita lihat, first. Poin yang pertama adalah membantu membedakan kuasa Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Nah, apa bedanya kuasa Tuhan? Apa itu kedaulatan Tuhan? Kita ada belajar satu ketika dulu. Mari kita lihat firman-Nya dari Daniel 3, 17 dan 18. Kita lihat. Oke, jika Allah kami, oke, sama-sama kita bacakan. Semua di sini dan juga di rumah bacakan. 1, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Nah, itu adalah kuasa Tuhan. Tuhan boleh lepaskan 3 orang saudara ini, Syadrak, Mishak, Abednego, daripada perapian yang mau dilempari oleh raja ke dalam perapian itu. Nah, ayat 18. Ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Nah, saudara, kita lihat Syadrak, Mishak, Abednego berkata begini. Tuhan, kami memang boleh. Itu kuasa Tuhan. Tapi dia bilang begini, tetapi, ini banyak orang tak berani cakap ini. Banyak orang tak berani sebut ini. Saya akan pulang bercuti ke Sabah masa Christmas nanti. Haleluya. Tetapi, kalaupun COVID menghalang, bolehkah saudara orang cakap macam itu? Saya akan bernikah minggu depan, bulan depan. Tetapi kalaupun karena COVID, wah, saudara bolehkah? Banyak orang tak berani cakap. Kenapa tahu? Kita tidak tahu perbedaan di antara kuasa Tuhan dan kedaulatan Tuhan.
Daniel, Shadrach, Meshach dan Abednego berkata, Tuhan kami boleh melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, itu kedaulatan Tuhan. Nah berarti saudaraku, hadirat Tuhan membuktikan kepada kamu dan saya, kalaupun Tuhan tak bekerja mengikut macam mana you mau dia kerja, dia tetap berdaulat. Dia hadir pada waktu doa kamu tidak dijawab. Dia hadir pada waktu kau gentar dan kau rasa marah. Dia hadir bila rencanamu terpaksa diubah. Dia hadir pada waktu bisnesmu, saudaraku, tidak tercapai sebagaimana saudaramu. Dia hadir, kau tidak nampak, tapi dia bekerja di dalam kedaulatannya. Dia tidak bekerja dengan kuasanya, tapi dia bekerja dalam kedaulatannya. Itu sebab tujuan Tuhan hadir di dalam hidup kita, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, poin yang kedua kita lihat. Tujuan Tuhan hadir adalah ini. Dia menolong kita berdepan dengan kelemahan kita. Mari kita lihat dalam Daniel pasal 3 ayat 23. Tuhan menolong kita berdepan dengan kelemahan kita. Macam mana? Tetapi ketiga orang itu yakin, Shadrach, Meshach dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Wow, sudahlah api itu dipanaskan, perapian itu dipanaskan 7 kali ganda. Semua sebut 7 kali. Kamu type di sana 7 kali supaya kamu boleh ingat ya. Yang di rumah tulis sana 7 kali saudara. 7 kali. Saya pikir kenapalah kau mau kasih dia panas 7 kali, sebab sekali kau buang, zup dia sudah bakar sudah. Betulkah? Tapi kalau tidak dipanaskan 7 kali, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, and all the way we go, mereka akan bakar pelan-pelan, saudara. Mereka akan bakar pelan-pelan. Tapi karena raja sangat marah, dia bilang, kasih panas 7 kali ganda. Nah, inilah masalah orang yang cepat marah. Hati-hati. Bila you cepat marah, you selalu buat keputusan yang salah. Sekali lagi, bila kita cepat marah, kita selalu buat keputusan yang salah. Ada boleh rhyme dia pun. Kalau cepat marah, selalu buat keputusan salah. Betul? Betul saudaraku. Sebab itu Alkitab bilang, jangan cepat marah. Ya, jangan bertindak saudaraku tanpa berpikir. Karena kita selalu salah. Nah raja bilang, kasih panas 7 kali ganda. Sampai pekerja-pekerja raja pun terbakar. Sebelum sampai kepada perapian itu, mereka sudah bakar, sudah mati. Bukan saja 7 kali ganda, Shadrach, Meshach dan Abednego jatuh dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Saudara pikir mereka kuatkah? Kau ingat mereka kuatkah pada waktu ini? Tidak. Tujuan Tuhan memberikan kepada kita kehadirannya. Dengar sini ya, ada orang tak akan setuju dengan apa yang saya mau cakap sekarang. Dengar baik-baik. Kamu yang di rumah dan di sini, kamu mungkin tak setuju. Tujuan Tuhan, saudaraku, hadir dalam hidup kita adalah untuk menolong kita hidup dengan kelemahan kita. Sebab kita pikir kekuatanlah yang paling mutlak. Kita mesti capai kekuatan. Baru itu betul. Kalau you tak kuat tapi you lemah, bolehkah kau hidup? Sekarang mereka diikat tau. Jari diikat tadi. Saudara, tujuan hadirat Tuhan adalah untuk menolong kamu dan saya untuk hidup dalam kelemahan kita. Siapa di kita rasa macam COVID ini MCO yang ketiga, saudaraku, 3.0 MCO. Dan banyak keterbatasan. Banyak bisnes-bisnes, saudara, sangat terganggu. Beberapa hari sebelum hari raya Aidilfitri, Queens Bay Mall juga ditutup. Banyak mall di Kuala Lumpur ditutup. Mall besar-besar, saudara. Sunway Mall ditutup, saudara. Wan Utama, banyak yang ditutup, saudara. 3 hari. You tahu berapa juta mereka kehilangan? Tetapi tujuan Tuhan hadir, saudara, adalah untuk menolong you dan saya belajar
hidup dalam kelemahan kita. Pastor Sam, tak masuk akal lah. Bolehkah saya hidup dalam kelemahan? Saya pikir kuat itulah paling mutlak. Tapi mana boleh lemah itu mutlak, Pastor Sam? Mari kita lihat firman yang satu lagi, saudaraku. Yaitu dalam 2 Korintus 12:9. Sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Ini tujuannya Allah menampakkan hadiratnya. Hadiratnya adalah untuk menolong kamu dan saya pada waktu kita lemah. Pada waktu kita terkurung di rumah, tak boleh keluar, tak boleh pergi kerja, tak boleh buka bisnes, tak boleh lawat family, tak boleh pergi, saudaraku, merantau ke kampung, tak boleh buat ini, tak boleh buat, saudaraku, pesta gawai keamatan, tak boleh buat carries comeback, saudara. Tak, bapak-bapak tak boleh pergi melawat pantai Keracut. Saudaraku, haleluya, biarpun dalam kelemahan, kuasa kasih Yesus menaungi kita semua, firman Tuhan. Biarpun dalam kelemahan, biarpun online semua acara kita, di dalam kelemahan online itulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haleluya, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jangan pandang remeh bila kita buat acara pesta gawai itu dalam online saja, saudara. Saya pikir Tuhan mau surprise kita semua. Dia akan kasih tahu, kalau kau pikir onsite itu kekuatan, tapi dalam online, kelemahan itulah kuasa Allah menaungi kamu semua. Ada amin, saudara? Percayakah saudara di rumah, pada waktu kau menari, dan kau video dan kau hantar kepada kami, orang jiran kamu tengok, apa kau ni menari di luar ini? Oh, sebab di belakangnya ada Gunung Kinabalu, sebab itu saya menari dengan latar belakang Gunung Kinabalu, saudaraku. Saudaraku ya. Tetapi orang jiran kau tengok, gila betul orang ini. Tapi tidak apa-apa, saudaraku. Di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan menjadi apa tahu? Bukan 90% kuat. Bukan 95% kuat. Dia bilang sempurna, berarti 100% lengkap kuasa Tuhan itu. Kalau setuju katakan amin. Amin. Saudara lihat wanita ini. Dalam gambar slide seterusnya, saudara lihat wanita ini. Dia adalah Dr. Helen Roseveare, saudaraku. Setelah dia lulus di Cambridge University, dia mendapat ijazah kedokteran dalam perubatan. Helen sambung belajar 6 bulan lagi di Worldwide Evangelization Crusade College di England, Crystal Palace. Dia terus pergi ke Belgium untuk belajar, saudara. Untuk belajar bahasa Perancis dan juga untuk belajar bahasa Belanda. Nah, setelah dia habis belajar di sana, pada tahun 1953, Dr. Helen Roseveare pergi ke Kongo, umurnya baru 28 tahun. 27 daripada missionaries yang melayani bersama dengan dia dibunuh oleh tentera-tentera di Kongo itu, saudara. Dr. Helen Roseveare sendiri ditangkap dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Pada satu ketika dia cuba melarikan diri. Dia berkata begini, hari mereka datang ke klinik dia dan tangkap semua dokter-dokter, semua dokter kulit putih semua ditangkap. Dan mereka dalam perjalanan pergi ke penjara itu. Dr. Helen berkata, saya tidak paham kenapa ini terjadi. Tapi saya tahu Tuhan hadir, dia cakap. Saya tahu Tuhan hadir. Bila dia di dalam penjara, saudaraku, dia cuba melarikan diri. Pada 29 hari bulan September 1964, dengar baik-baik. 29 hari bulan September 1964, dia cuba melarikan diri. Tapi dia ditangkap. Setelah dia ditangkap, saudaraku, dia dirogol dengan begitu teruk sekali oleh tentera yang menguasai Kongo. Tapi sedang dia, saudara, merenungkan kejadian dan dia dirogol sebanyak 2 kali. Beberapa lagi dokter dan jururawat juga dirogol oleh tentera
di Kongo itu, saudara. Dia berkata begini, sungguh pun saya dirogol dengan begitu teruk sehingga membawa keremukan di dalam jiwa saya karena rogol itu. Tapi dia berkata begini, Tuhan menemukan saya dengan tangan terbuka. Dia berkata, ini adalah satu pengalaman yang tak boleh saya imajinasikan. Dengar baik-baik, dia cakap begini, Tuhan benar-benar ada di situ untuk saya. Dia merangkul saya dan dia tenangkan saya. Tiba-tiba saya mengenal bahwa kasih Tuhan yang tak terbayang cukup untuk saya. Dia menemukan saya dengan kasih dia dan saya mula mengerti. Dia bilang, kasih Tuhan cukup untuk saya karena Tuhan hadir di tengah-tengah. Bolehkah kita cakap macam ini? Tahun 2016, Dr. Helen Roseveare meninggal dunia, umur dia 91 tahun. Dia menulis banyak buku yang dia tulis. Satu daripada buku yang dia tulis adalah Give Me the Mountain. Dia minta Tuhan memberikan gunung itu kepada dia. Dan dia menjangkau di Kongo, saudara. Dia tidak tinggalkan Kongo selepas dia dirogol. Tapi dia tetap terus berbakti di Kongo, saudara. Sehingga tahun 1990-an begitu, baru dia kembali ke England. Dan dia meninggal dunia dan di England pada waktu umurnya 91 tahun. Saudara, bolehkah saudara bayangkan Dr. Helen Roseveare berkata bahwa dia hadir di sana. Satu ketika dia dengan kawan-kawan dia semua ditaruh di depan tentera dan mereka sudah mau ditembak, saudara. Mereka sudah mau ditembak. Dan Dr. Helen berkata, sebelum mereka dibawa ke muka pengadilan dan ditembak, dalam perjalanan beberapa orang yang bersama dengan dia, mereka nyanyikan lagu. Semua lagu yang mereka boleh ingat tentang nama Yesus mereka nyanyikan. Apa saja nama Yesus mereka nyanyikan. Sampai di depan, saudaraku, sebelum mereka ditembak, dia bilang begini, orang-orang daripada kampung itu bila mereka tahu bahwa ini adalah Dr. Helen Roseveare, mereka kenal dia sebagai Mama Luka, saudara. Sebelum mereka tembak, dia bilang 800 orang dari kampung lari keluar dan mengelilingi Dr. Helen dan juga beberapa orang temannya. Dan mereka meminta supaya tentera tidak tembak mereka. Hari itu, saudaraku, dia berkata begini, pada waktu itu, masa pistol sedang diarahkan kepada kami. Pada waktu belum ada orang lari dan melindungi kami. Pada waktu itu saya tahu Tuhan hadir di sana bersama saya. Wow, saudaraku, apa tujuan saudaraku? Tuhan hadir di dalam hidup kita untuk menunjukkan bahwa dalam kelemahan pun kita boleh hidup. Haleluya, dalam kelemahan pun kita boleh hidup. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Di dalam kelemahan kita dia tetap kuat. Poin yang ketiga, saudaraku, kenapa tujuan Tuhan hidup? Tuhan hadir di dalam kelemahan kita. Saudaraku, poin yang ketiga adalah kesempatan. Tujuannya Tuhan hadir adalah untuk memberikan kesempatan bagi kita melihat Tuhan dalam segala kehebatannya. Melihat Tuhan dalam segala kehebatannya. Oh, kau belum lihat kehebatan Tuhan. Kau belum lihat kehebatan Tuhan. Tapi pada waktu dia hadir, dia senyap. Tujuannya dia senyap adalah supaya kau boleh melihat dia dalam segala kehebatannya. Sama-sama bacakan firman ini. Daniel 3:25. 1, 2, 3. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Raja Belshazzar tidak tahu siapa anak dewa. Dia bilang anak dewa. Dalam bahasa Inggris dia bilang, the fourth one looks like
the Son of God. Yang keempat itu rupanya seperti anak Allah. Wow. Bila kamu berdoa, Tuhan, keluarkan aku daripada masalahku. Dan tiba-tiba Tuhan keluarkan kamu daripada masalahmu. Syok kan? Itu kan kita bilang, haleluya, doaku terjawab. Betul? Atau bila kau berdoa, Tuhan, ambil masalah ini daripada saya. Tiba-tiba bos yang keji, bos yang jahat itu dipindahkan ke departemen yang lain. Masalah kamu sudah berubah, sudah dikosongkan. Amin, saudaraku. Atau saudara pula dipromosikan dan dipindahkan ke negeri yang lain, ke jabatan yang lain. Haleluya, masalahku sudah tiada. Tetapi itulah kita semua mau. Tuhan mau kita dikeluarkan daripada masalah atau masalah kita dikeluarkan daripada hidup kita. Amin. Bagi kita itulah jawaban doa kita. Tapi satu lagi cara lain Tuhan bekerja adalah Dia tidak lepaskan kamu daripada masalah kamu, tetapi Dia berjalan bersama-sama dengan kamu di dalam masalah kamu. Haleluya. Saudaraku, Tuhan dimuliakan lebih pada waktu Dia berjalan dalam perapian itu daripada waktu Dia tidak berada di dalam perapian itu. Tuhan dimuliakan lebih pada waktu mereka dilemparkan dalam perapian daripada waktu mereka belum dilemparkan dalam perapian. Haleluya. Perapianmu adalah kesempatan Allah dimuliakan. Perapianmu adalah kesempatan untuk Allah menunjukkan kehebatannya yang belum pernah kau terbayang dalam hidup saudara. Ada seorang yang pernah menulis, mungkin saudara pernah baca, bahwa semasa saudaraku dia happy dan hidup dia senang, dia sedang berjalan di tepi pantai dan sambil dia berjalan dia melihat ke belakang. Dia lihat ada dua pasang kesan tapak kaki ya, dua pasang. Dia tahu ini saya punya ini. Yang lagi satu siapa punya? Dan tiba-tiba Tuhan berbicara. Yang lagi satu itu saya punya. Wow. Dia bilang, di masa saya happy, bila saya berjalan dan saya melihat ke belakang, saya nampak kesan tapak kaki Tuhan dan saya punya kesan tapak kaki. Berarti Tuhan berjalan dengan saya. Dan dia happy, dia berjalan dan satu hari dia ditimpa oleh kecelakaan yang sangat besar. Dan dia sangat kecewa. Dan dia berjalan juga di pantai itu. Dan dia pandang ke belakang. Ada satu kesan tapak kaki saja. Dia kata, woi, mana Tuhan? Bila saya happy, saya nampak dua pasang tapak kaki yang berjalan Tuhan dengan saya. Sekarang bila saya susah, mana Tuhan? Saya nampak hanya satu. Dan Tuhan berbicara kepada dia. Kesan satu tapak itu bukan kamu punya. Saya punya. Saya sedang gendong dan saya membawa kamu. Kamu hanya nampak yang belakang itu bukan kesan tapak kaki kamu. Saya punya, Tuhan bilang. Haleluya. Bila kamu susah, saudaraku, waktu itulah kamu dapat melihat Tuhan dalam segala kehebatannya. Amin. Ada tiga cara mungkin Tuhan boleh jawab. Dia boleh ambil kamu keluar dari masalah, atau dia boleh ambil masalah keluar daripada kamu, atau yang ketiga, cara ini kita semua tak mau, adalah pada waktu dia berjalan bersama-sama denganmu di dalam perapianmu. Itu artinya hadirat Tuhan di dalam perapianmu. Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa dia tidak lupa kamu. Dia sanggup bakar bersama dengan kamu. Saya pikir inilah doa yang lebih hebat, saudara. Amin. Kenapa tahu? Karena dia tidak keluarkan kamu. Bilang, muscle kamu belum dibangun. Iman kamu belum dibangun. Kekuatan saudara belum dibangun. Karena kamu kuat, kamu sudah keluar. Tapi pada waktu kau sedang dibakar, tangan kau sedang diikat, saudaraku. Tetapi pada waktu dia tidak ambil kau keluar, tapi pada waktu dia berjalan dengan kamu. Haleluya. Waktu itu kamu bukan saja jadi kuat, kamu bukan saja melihat kekuatanmu menjadi sempurna, kamu juga melihat kasih Allah merangkul bersama-sama dengan kamu. Haleluya. Saya mau tunjuk saudara satu ilustrasi. Saudara, kekuatan Tuhan
yang menjadi saudara sangat-sangat luar biasa dahsyat saudara. Saya tunjukkan kepada saudara satu ilustrasi yang saya harap akan menjadi sukses. Orang di rumah berdoa. Nah saudara, apakah poin yang ketiga kita itu? Kesempatan melihat Tuhan dalam segala. Okey, mari. Bagus, puji Tuhan. Okey, saudara lihat. Ini adalah, plastik ini adalah Tuhan. Okey, gambaranlah. Plastik ini adalah Tuhan. Dan air itu adalah kamu dan saya. Amin saudara. Air itu adalah kamu dan saya. Dan hadirat Tuhan ada di dalam kamu. Hadirat Tuhan ada di dalam kamu. Okey, dia merangkul, menjaga kamu. Tapi satu hari datang masalah saudaraku. Masalah datang. Dan masalah itu seperti tombak yang menusuk saudara. Saudara, kau tengok kau pikir bila dia menusuk saya habis saya sudah. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi pada waktu saudaraku masalah menusuk saudara. Lagi satu saudaraku, masalah menusuk saudara. Wah, lagi satu masalah menusuk saudara. Lagi satu masalah menusuk saudara. Lagi satu masalah menusuk saudara. Tidak ada satu titik kamu pun terkeluar daripada hadirat Allah yang melindungi kamu. Haleluya. Amin. Kamera zoom. Tunjuk kepada mereka di rumah. Yang di sini semua sudah percaya tiada air yang terkeluar. Yang di sini ada air keluar kah? Okey, Pastor Alex yang paling depan. Pastor ada air keluar kah? Tiada. Buktinya tak ada air keluar. Yang di rumah, yang tidak percaya lagi. Hari itu saya bilang, kalau saya potong-potong, saya masukkan di atas kepala, tidak boleh pecah kertas. Ada yang banyak yang orang-orang yang bilang, tak boleh masuk. Kepala otak kau tidak boleh masuk. Saya buktikan. Sekali lagi, tengok baik-baik. Ada air keluarkah? Saya menusuk berapa kali saudaraku. Sampai pensil saya semua sudah habis. Satu titik air pun tidak keluar. Saudaraku, percayalah bahwa bila Tuhan hadir, dia menunjukkan kehebatannya yang luar biasa kepada saudara dan saya. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara, tepuk tangan bagi Tuhan. Sekarang masalahnya saya tidak tahu macam mana mau. Haleluya. Kelihatan. Masalah menusuk. Hadirat Allah, tidak ada air adalah kamu dan saya. Amin. Air adalah kamu dan saya. Satu titik air pun tidak jatuh. Amin. Karena dia hadiratnya, dia merangkul saudara. Dan kamu dilindungi saudara. Kamu dijaga. Itu sebab Allah menunjukkan kuasanya di dalam hadiratnya itu. Haleluya. Amin. Mari kita lihat poin yang kedua dan poin yang terakhir itu. Jangan, musician belum perlu maju lagi. Ini adalah poin yang kedua. Tadi, kita lihat Kejadian 39. Sorry, saya ada beberapa firman untuk menyokong apa maksud saya. Tengok, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar dia jadi abdi lah. Dia jadi abdi. Tetapi kita melihat apa yang terjadi. Next. Kita melihat. Tetapi. Saya suka perkataan ini. Tetapi. Kita selalu guna perkataan tetapi bila ada berita buruk saja. Saya dalam perjalanan ke shopping. Tetapi kereta saya ditabrak. Kereta saya accident. Tapi di sini saudaraku, Yusuf dibawa ke Mesir itu bukan kampung dia. Kampung dia di tanah Kanaan. Potifar pula beli dia jadi abdi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu, apa firman Tuhan kata? 1, 2, 3. Selalu. Kamu yang duduk di sini ya, kamu mesti jadi cheerleader tahu. Itu sebab kamu diundang khusus ke hari ini. Yang saya tak boleh dengar suara mereka yang di rumah. So kamu yang di sinilah mesti jadi suara kamu lebih kuat sampai mereka kedengaran juga. Nah, Yusuf dibeli, jadi abdi, diambil dari rumah kampung dia, tetapi Tuhan kuat sikit, Tuhan buat apa? Berarti hadirat Tuhan di tempat yang paling susah. Lagi satu, kita lihat firman yang nextnya, yang seterusnya. Yusuf kemudian ayat 20, Yusuf ditangkap dan oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam mana? Penjara tempat seronok kah, enjoy kah atau tidak? Kalau yang cakap ya, saya boleh bawa kamu ke sana. Nah ayat 21 bilang 1, 2, 3.
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Kau tengok tiap kali anak Tuhan masuk dalam permasalahan, apa yang terjadi? Tuhan menyertai mereka. Kau nampak Tuhan di sekeliling kamu? Kau boleh bau Tuhan? Kau boleh sentuh Tuhan? Jawablah, boleh sentuh Tuhan? Boleh bau kewangian Tuhan? Kewangian dia wangi apa saudaraku? Giorgio Armani. Kau boleh lihat Tuhan? Kau boleh lihat Tuhan? Lihat tak boleh, sentuh tak boleh, bau tak boleh. Tuhan hadirkah saudara? Dia hadir. Amin. Dia hadir. Selalunya di tempat yang paling susah untuk umatnya. Poin yang terakhir, yang ketiga ini saudara, yang kedua ini, mari kita lihat next. Tadi apakah tujuan kehadiran Tuhan dalam kesusahan kita? Sekarang apakah berkat bila Tuhan hadir? Berarti perapian mereka sudah berakhir, kesengsaraan mereka sudah berakhir, penderitaan mereka sudah berakhir. Saya tak boleh tunggu bila saya tak perlu pakai mask lagi, saudara. Saya pasti banyak wanita juga tidak boleh menunggu bila mereka tidak perlu pakai mask. Karena banyak mereka tidak pakai gincu. Betul kah? Banyak tidak perlu pakai makeup. Dia bilang, mungkin ada bilang, hey, happy lah tak perlu pakai makeup. Tapi juga saudaraku, kita tak maulah kan. Saya lebih baik pakai makeup daripada pakai mask inilah, betul kah? Betul kan? Saya lebih baik pakai hidup tanpa mask lah saudara. Tak perlu cuci tangan, pakai hand sanitizer sampai kering sudah tangan kita. Saudaraku selalu penjarakan sosial. Kesian, tengok Pastor Alex dengan Sister Chaing, jauh saudara. Hampir 4 kaki sudah mereka berjauhan. Ya saudara, dulu mereka menyembah Tuhan pegang tangan, Sekarang saudaraku berjauhan, susah betul. Tapi ingat, di akhir semua ini, ada berkat menanti kita. Iblis pikir, si berdebat iblis pikir, dia kasih sengsara kita. Saya ada berita baik untuk kita semua dan berita buruk untuk iblis. Di akhir ini, berkatnya saudara adalah akan terjadi satu revival di Malaysia, saudara. Akan ada ledakan kebangkitan rohani di bangsa ini dan juga di banyak negara, terutamanya negara yang paling banyak susah seperti India, Brazil, saudaraku Italy, saudaraku negara itu, Malaysia, saudaraku kita punya angka sangat tinggi sebenarnya. Sangat tinggi angka kita. Nah saudara, kalau di Indonesia dikatakan ada 18 jangkitan untuk setiap 1 juta. Di Malaysia, 100 jangkitan untuk setiap 1 juta. Sangat tinggi di Malaysia. Sangat tinggi. Saudaraku, lebih susah saya percaya. Kebangkitan rohani akan menjadi lebih dahsyat bagi kita semua. Kalau setuju semua katakan amin saudara. Ada berkat yang menunggu saudara. Ada berkat yang menunggu saudara. Apakah berkat itu? Yang pertama kita lihat. Yang pertama kita lihat. Raja yang pecat mereka, menerima mereka kembali. Kalau kamu hilang kerja, haleluya. Siap-siaplah, kamu akan diberikan posisi yang lebih tinggi. Coba lihat ayat ini. Hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Raja berkata, keluarlah dan datanglah kemari. Raja yang pecat mereka. He is the one who fired them, right? Literally fire them kan? Betul-betul saudaraku fire dia. Taruh mereka dalam perapian. Bahasa Inggris bila kita bilang pecat itu fire. Fire you. Nah sekarang dia yang fire, dia yang pecat. Dia yang undang mereka balik. Dan ayat 30 bilang, lalu Raja memberikan kedudukan yang tinggi. Saya mau bernubuatan kepada kamu yang mendengar firman ini, rumah dan di sini. Kamu yang hilang kerja, hilang keuangan, kamu yang ekonomi terkandas. Saya mau nubuatkan, apa yang kamu hilang, Allah akan gantikan berlipat ganda kepadamu. Karena itu tujuannya berkat Allah, hadirat Allah bagi hidupmu saudaraku. Apakah tujuan berkat Allah pada waktu dia hadir? Adalah untuk promosimu. Kalau percaya katakan amin. Oh saudaraku, semalam waktu kami buat kebaktian bahasa Inggris, Bevi dengan Elvin memimpin pujian. Kami berapa orang saja? 3-4 orang di depan dengan Pastor Bernard, Pastor Rachel, saya. Sangat kurang orang kebaktian semalam, tidak seramai ini. Memang musician ada, tapi mereka sedang melayani. Tetapi saudaraku, hadirat Tuhan, wow sangat dahsyat.
Sangat dahsyat hadirat Tuhan. Saya tidak boleh duduk berdiri. Saya bagi satu nubuatan. Dan saya bilang kepada gereja, nubuatan yang saya beri adalah, selama ini kamu sudah dengar berita buruk, berapa orang mati, berapa orang dijangkiti. Saya bilang, saya melihat satu gambaran secara rohani, dari utara, dari timur, dari barat, ke selatan. Saya bilang kemurahan Allah sedang berlari seperti tentera Allah yang berlari, dan mereka akan bertembung di tengah-tengah dari utara, selatan, timur, dan barat. Bertembung, apa yang bertembung? Kemurahan Allah bertembung. Kamu yang dengar berita buruk selama ini, kamu akan dengar berita baik selepas pandemik ini, saudaraku. Kamu akan melihat apa yang dipecat, saudara. Dia yang panggil mereka balik. Kedua, apa yang terjadi? Poin yang kedua, saudara. Poin yang kedua adalah ini. Ada perkenaan VIP. Haleluya. Daniel 3:27. Kau tengok siapa yang mengelilingi mereka. Pada waktu mereka keluar dari para perapian, Raja bilang, ayo mari keluar. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, keluar daripada perapian. Maka para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul mengelilingi mereka. Wow. Saya mau bagi tahu secara profetik. Saya percaya ini khotbah profetik, saudara. Oh, ini khotbah profetik. Hanya orang yang terima akan katakan amin. Orang yang percaya kamu berada di dalam jalur profetik itu. Kamu berada di dalam jalan profetik itu. Allah sedang bekerja di dalam hidup saudara. Bahwa kamu akan diberikan perkenan VIP. Saudara ingat. Semua penderitaan dan kesengsaraan tidak akan hancurkan kita. Malah kita menjadi lebih hebat di akhirnya. Amin, saudara. Pandemik ini tidak akan hancurkan gereja. Selepas ini kau akan tengok gereja akan meledak. Dan saudaraku, kau akan tengok kebaktian akan bertambah. Lebih banyak jiwa akan masuk. Lebih banyak penyembuhan akan terjadi. Lebih banyak, saudaraku, berkat. Saya rasa, saudaraku, berkat keuangan akan ditambahkan ke dalam gereja. Berkat keuangan akan ditambahkan ke dalam gereja. Haleluya, saudaraku. Saya bukan nubuatkan ini kepada gereja EPCC. Semua gereja yang percaya dan tidak benarkan COVID ini menghalang kamu. Kamu akan melihat ledakan ekonomi yang dahsyat bagi gerejamu. I prophesy over you. Saya nubuat di atas gerejamu, pastor semua. Bahwa akan terjadi ledakan ekonomi di gerejamu. Di akhir pandemik ini. Allah akan memberikan kamu perkenan VIP. Orang-orang di luar akan tanya, kenapa gereja hebat? Kenapa gereja maju? Kenapa gereja luar biasa? Mereka akan heran. Saudaraku, sekarang seperti kita lihat di Malaysia, yang mendapat status spesial mungkin VIP. VIP mungkin, saudaraku. Tapi akan tiba satu hari, VIP akan tanya kita, apa rahasiamu? Apa rahasiamu? Mereka akan datang ke gereja. They will come to the church and ask, what is your secret? Kau percaya? Karena firman Tuhan bilang, kamu adalah kepala, bukan ekor. Kamu tetap di atas dan bukan di bawah. Apa saja tanganmu kerjakan, pasti berhasil. Haleluya. Pasti berhasil. Yang akan berhasil katakan sama-sama, amin, saudaraku. Poin yang ketiga, saudaraku. Dan berkatnya itu apa? Selain daripada berkat perkenan Allah adalah semua keperluan mereka. Terpelihara hari itu. Semua keperluan mereka terpelihara. Kau tengok apa yang terpelihara? Tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Dan jubah mereka tidak berubah apa-apa. Saya pernah ingat, saudara. Bila saya waktu itu belum kenal Tuhan Yesus. Mama saya juga bukan Kristian. Tapi dia bawa saya ke gereja Saint Anne di Bukit Mertajam. Untuk perayaan yang besar. Dan kami bawa lilin sebenarnya. Orang banyak, saudaraku. Masa itu tak ada COVID lah. Orang banyak masuk ke gereja itu hanya untuk taruh lilin di depan, saudara. Saya pun ikut. Dan sedang saya bawa lilin, saya ikut, saudaraku. Ada orang bawa lilin besar, lilin kecil. Dan tiba-tiba ada orang, saudaraku, lilin dia sentuh gadis di depan dia. Betul, sebab terlalu ketat macam ini. Siapa boleh kawal api dia, saudara? Siapa boleh kawal? Tiba-tiba dia macam ini. Dan rambut dia mula terbakar. Saudaraku. Dia tak berani sentuh rambut perempuan pula itu. Tapi apa boleh buat? Kalau tak buat apa nanti, saudaraku? Botak wanita itu nanti.
You tahukah apa yang paling senang terbakar? Rambut. Lebih daripada baju kamu, rambut yang terbakar dengan cepat. Dan Tuhan cakap, rambut pun tak bakar. Wow. Rambut pun tak bakar. Ingat apa Yesus cakap saudaraku dalam Matius pasal 6, 25 dan 26 saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Tengok, tubuh, pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tubuh mereka terpelihara, cuma lihat firman-Nya. Tubuh mereka terpelihara, saudaraku. Dan orang-orang, atau coba tengok slide-nya, firman tadi. Tubuh mereka, saudaraku, tubuh mereka tidak terbakar. Rambut mereka di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa, saudaraku. Amin, saudara. Tidak berubah apa-apa. Nah, saudara, dalam Matius 25, Matius 6, 25 hingga 26. Just stay on the firman yang tadi itu. Matius 6, 25, 26 tidak ada di dalam slide. Nah, saudara, Yesus kata, tubuh itu, pakaian itu, semua Tuhan jaga. Dan lagi satu firman Tuhan kata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu di surga. Amin, saudaraku. Dengar sini, saudaraku. Tuhan menjaga semuanya. Dan Lukas 12 ayat 7 berkata, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini belum pandemik lagi, Tuhan Yesus sudah bilang, rambutmu sudah saya jaga. Kau pikir dalam pandemik, kau takut rambut kau akan hilang? Perkara yang paling kecil tahu rambut itu. Apa yang kau cuci, ada siapa shampoo pagi hari ini? Berapa banyak rambut sudah gugur dari kepalamu? Ada hitung? Tapi Tuhan bilang dia sudah hitung. Kau tak hitung karena kau tak peduli. Kalau kau bilang janji ada rambut cukuplah. Janji boleh sikat cukuplah. Betul, Pastor? Betul. Tapi Tuhan kira semua rambut itu. Berarti ya, Tuhan bilang begini. Ini nubuatan untuk gereja. Perkara yang paling kecil yang kau hilang. Perkara yang paling kecil yang tidak penting di musim pandemik ini. Saya nubuatkan kepadamu. Allah akan menjaga semuanya. Keuangan kamu, kau bilang, macam mana saya boleh tahan dengan ini ya? Macam mana saya boleh tahan dengan wang yang sedikit ini ya? Jangan takut, Allah akan kembangkan apa yang sedikit itu. He can stretch it. Pernah saudara rasa macam itu? Pernah alami macam itu? Kau tengok bank, wang dalam bank, baru tinggal 200. Tapi 2 minggu lagi, pasti tak cukup. 200 mana cukup? Tapi saudaraku, Allah bilang dalam perapian itu saudaraku, tubuh mereka terpelihara, rambut mereka terpelihara, jubah mereka terpelihara. Berarti apa yang ada, Allah boleh stretch, Allah boleh kembangkan, Allah boleh besarkan. 200, dia bilang, tidak ada masalah, aku boleh kembangkan, aku boleh besarkan. 100, tidak apa-apa, Allah boleh besarkan, Allah boleh kembangkan. Itu yang Allah janjikan bagi kita semua. Itu berkat hadirat Allah dalam hidup kita. Dan yang terakhir, worship team boleh maju. Yang terakhir saudaraku, adalah kesan penderitaan tidak mengatasi mereka. Kesan penderitaan itu tidak mengatasi mereka. Oke, kita lihat. Daniel 3:27. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Kalau kau masuk api, perapian 7 kali, boleh kau rasa bau api kah? Boleh rasa bau api? Boleh lah. Apa kau cakap ni? Kau pergi ke restoran, kedai kopi. Sudah makan di kedai kopi saja. Keluar dari kedai kopi, bau chow kway teow di sebelah sini. Bau kari mi di sebelah sini. Bau cincong fan di depan sini. Bau babi panggang di sebelah sini. Ada babi panggang enggak? Wah, saudaraku, semua boleh pernah rasa bau daripada kedai kopi? Ini ya, api 7 kali ganda tahu. Dan Tuhan bilang, dan firman Tuhan bilang, halo, firman Tuhan bilang, tak ada bau. Saya mau nubuatkan sekali lagi,
bila kita keluar daripada pandemik ini. Apa yang kita hilang dan apa yang kita sengsara itu, kita akan pandang ke belakang dan kita akan bilang, wow, begitu sajakah kesusahannya? That's all? Inikah yang paling buruk iblis kau boleh hantar terhadap kami? Kerana apa yang kamu akan pandang ke depan adalah jauh lebih hebat dan luar biasa. Cuba lihat. Ku pandang wajah